Di sebuah desa di pesisir pantai, tinggallah seorang janda bersama anaknya yang bernama Malin Kundang. Mereka hidup dalam keadaan yang sangat memprihatinkan. Malin, Ibu, maaf hari ini Ibu tidak membawa hasil yang cukup. maafkan saya juga Bu, saya tidak mendapatkan hasil maaf hari ini karena cuaca yang tidak memungkinkan. Tak apalah nak. Dari balik pintu, terdengar suara perempuan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh, sama Malin. Diana, ada apa kamu kemari? Ini saya ingin mengantarkan makanan untuk Pak Malin dan ini kebetulan Bapak lagi ada rezeki. Wah, makasih ya. Iya. Ya. Siapa itu, Lin? Ini itu tadi Diana Bu, dia mengatakan makanan buat kita. Wah, baik sekali anak itu. Iya. Ibu lihat-lihat, tampaknya dia menikah. Ibu bisa aja. Hari terus berjalan. Namun, kehidupan Malin dan ibunya tetap saja seperti itu. Beberapa ibu yang mulutnya iseng pun selalu saja membicarakan kehidupan melarat keluarga Malin dan ibunya. Aku semakin hari semakin maksa aja ngeliat keluarga Majarubaya gitu. Iya, aku juga. Kasihan ya punya anak tapi tidak berguna. Untung saja kita punya suami yang kaya ya. Betul, Ibu. Tanpa disadari, Malin mendengar percakapan ibu-ibu itu dan pergi ke rumah untuk meminta izin merantau kepada ibunya. Aku ingin minta izin untuk merantau. Merantau? Iya Bu, kenapa Ibu tidak mengizinkan? Bukan Ibu tidak mengizinkan. Kamu tahu kan waktu itu Ibu mengizinkan ayahmu merantau, tapi kapalnya tenggelam. Aku tidak akan seperti itu Bu. Aku ingin merubah nasibku. Ya sudahlah, Ibu izinkan. Ibu hanya perlu mendoakanku saja. Baiklah, Nak. Assalamualaikum. Salam. Ibu paman ada? Ada, silakan masuk dulu, Malin. Ada apa, Malin? Jadi begini paman, aku ingin ikut paman keluar kota. Kau ingin merantau, Malin? Iya paman. Apa Ibu menyetujuinya, Malin? Dan apakah kamu tega meninggalkan ibumu sendiri? Dia telah setuju dan sebenarnya saya tidak tega meninggalkan ibuku sendiri. Namun aku sudah tidak tahan mendengar cerita orang lain tentangku. Baiklah, minggu depan paman akan ke kota. Kau bersiap-siap dari sekarang. Hari keberangkatan Malin merantau pun tinggal 3 hari lagi. Kabar tentang Malin yang ingin merantau pun sampai ke telinga Diana. Diana teramat sedih mendengar hal itu. Apa benar Kang Malin ingin pergi merantau? Sejujurnya saya belum siap berpisah dengannya, terlebih lagi dengan perasaanku yang menyukai dirinya. Apa katamu tadi Diana? Kamu menyukaiku? Aku sebenarnya juga suka sama kamu Diana. Benar? Iya benar. Kalau benar begitu, tetaplah di sini, jangan pergi merantau. Tapi Diana, ini sudah menjadi keputusanku. Ini demi kebaikan aku, ibuku, dan ini juga bakal jadi kebaikan kamu. Kalau kita aku sukses di perantauan nanti, aku akan kembali melamarmu. Dan akhirnya, hari keberangkatan Malin pun tiba. Ayo cepat, kapal akan segera berangkat. Ya paman. Inilah kota Malin. Kau harus gigih hidup di sini. Jangan kau lupakan orang-orang di kampung di sana. Baik paman. Paman Malin pun pergi meninggalkan Malin. Dan kini, Malin hanya seorang diri di tengah hiruk pikuk kota. Di tengah kesendiriannya, tanpa sengaja, Malin menabrak seorang gadis. Maaf, saya nggak sengaja. Iya, Kamu nggak apa-apa kan? iya nggak apa-apa. Sebenarnya, perkenalkan saya Main Bunda. Ya saya Sri Ayu, panggil saja Ayu. Pertemanan yang singkat antara Malin Kundang dengan Ayu membuahkan rasa cinta di hati Ayu. Dan setelah itu, mereka sering janjian. Dan berkat Ayu, Malin mendapatkan pekerjaan di salah satu cabang perusahaan ayah Ayu. Lalu, mereka pun berpacaran dan Ayu mengenalkan Malin kepada ayahnya. Ayah, Ayu ingin memperkenalkan seseorang. Siapa, Ayu? Ini Malin, ayah apa Sri Ayu? Perkenalkan Pak, saya Malin. Malin, kamu Malin yang diangkat jadi anak buah saya. Iya Pak, betul. Terima kasih, berkat kamu perusahaan saya jadi sangat maju. Sama-sama Pak. Saya di sini juga ingin mengutarakan niat saya untuk melamar Bapak. Melamar? Saya akan merestui hubungan kalian. Tapi sebelumnya saya ingin tahu latar belakang keluargamu. Saya tidak ingin anak mata wayang saya menikah dengan orang yang tidak jelas latar belakangnya, apalagi orang miskin. Ayah,
Saya di dunia ini hanyalah hidup sebatang kara. Orang tua dan keluarga saya sudah meninggal karena bencana. Benarkah demikian? Benar, mana mungkin saya membohongi orang tua yang akan menjadi ayah mertua saya sendiri. Baiklah kalau begitu saya akan merestui kamu menikah dengan anak saya. Setelah itu, beberapa hari kemudian, terselenggaralah pesta pernikahan Malin Kundang. Lalu, bagaimana nasib Diana yang pernah dijanjikan Malin akan ia lamar? Diana, ternyata kau di sini. Aku sudah mencarimu kemana-mana. Ada apa, Thomas? Kau mengenal anak kampung sebelah yang bernama Iqbal yang minggu lalu kesini. Iya, ada apa? Kau tahu apa yang dia katakan? Dia menyukaimu. Bagaimana tanggapanmu? Tidak bisa, aku... Ini sudah 5 tahun sejak keberangkatannya. Apa kau masih mau menunggunya? Entahlah. Maukah kamu menjadi kekasihku dan melamarmu? Tapi bisakah kau mengambil waktuku untuk berpikir? Sudahlah, jangan dipikirkan. Terima saja cinta Iqbal. Dia sangat mencintaimu. Baiklah, aku mencintaimu. Akhirnya, Diana menerima cinta Iqbal. Dan beberapa bulan kemudian, mereka menikah. 2 tahun setelah pernikahan Malin dan Ayu, akhirnya mereka dikaruniai seorang anak laki-laki yang diberi nama Tian. Tian tumbuh sebagai putra yang baik berkat didikan mereka berdua. Dan kini, usia Tian telah memasuki remaja. Papa, Tian berangkat sekolah dulu ya. Diana, hati-hati di jalan ya. Dan belajar dengan baik. Iya, maaf Pak, berangkat ya. Assalamualaikum. Arni! Iya, Nyonya, ada apa? Saya ingin pergi keluar sebentar. Ah, tidak. Mungkin agak lama. Saya titip Tian, dan jika Tian ingin pulang ke rumah, penuhi semua keinginannya. Saya tidak ingin melihat rumah dalam keadaan berantakan. Baik, Mengerti Nyonya. Nyonya galak amat, Tuan juga. Tapi Nyonya cantik banget. Andai Nyonya jadi istri aku. Terus, jangan ngawur kamu. Jangan ngomong yang mengada-ngada. Ayo cepat kerja. Kalau begitu keyakinannya, semoga saja dalam waktu dekat dia memberimu kabar. Semoga saja. Hari terus berganti. Namun, Manda Rubaiyah masih belum mendapatkan kabar dari anak tercintanya. Oh anakku, apakah kamu sehat-sehat saja di sana? Aduh, malang sekali nasibmu, Manda Rubaiyah. Iya, anak satu-satunya pergi berantau dan tidak ada kabar sampai sekarang. Mungkin dia sedang sibuk. Sibuk? Sibukan apa yang telah makan waktu begitu lama? Atau mungkin dia sudah mati di sana? Mungkin saja. Tidak, dia belum meninggal. Lantas, mengapa dia sudah memberimu kabar? Atau mungkin dia sudah melupakanmu? Betul itu. Mungkin saja dia sudah jadi buronan polisi di sana, sehingga enggan mengabarimu. Mungkin saja dia terjadi. Terserah saja apa yang mau kau katakan tentang anakku. Perkataan kalian tidak semuanya benar. Dasar nenek peot. Sementara itu, Malin dan keluarga kecilnya sedang berkumpul untuk merencanakan kepergiannya keluar kota untuk bekerja. Namun sayangnya, kapal yang mereka tumpangi diserang ombak besar dan akhirnya tiba di pesisir pantai yang ternyata adalah kampung halaman Malin Kundang. Tak lama kemudian, Ibu Malin bertemu dengan Malin. Malin anakku. Anakku. Siapa kamu? Aku tidak mengenalmu. Aku ibumu, nak. Ibumu, Malin. Apa benar wanita kumuh ini ibumu? Tidak. Ibuku sudah meninggal. Aku sangka kau telah berubah. Kau bukan Malin yang dulu. Beruntung aku mendengarkan kata-kata Ina. Kalau tidak, aku hanya menunggu orang keji sepertimu. Wanita kampung. Berani-beraninya kamu menghardiku. Apa betul kau nenekku? Bukan, Tian. Dia bukan nenekmu. Tapi Pak, tidak ada tapi-tapi. Kita pulang. Malin, aku butuh penjelasan. Nanti aku jelaskan. Setelah menempuh perjalanan panjang, Malin dan keluarganya pun sampai ke rumah. Walaupun telah mendapatkan penjelasan dari Malin, namun dalam hati Ayu masih menyimpan tanda tanya besar. Kau teleponku? Aku bingung. Bingung kenapa? Aku takut kalau Malin adalah benar anak nenek-nenek itu. Bukankah kau telah memberikan penjelasannya? Seharusnya kau tidak boleh ragu dengan apa yang Malin katakan, Ayu. Iya juga ya, aku harus membuang pikiran jelekku ini. Di sisi lain,
Manda Rubaya ingin sekali pergi ke kota untuk memastikan bahwa anak yang ia lihat sewaktu itu adalah betul-betul anaknya Malin Kundang. Lalu, mereka pun menemukan alamat Malin. Hai nak, suamimu itu anakku. Apa yang kamu katakan nenek tua, dia itu bukan anakmu. Ada apa ini? Dan mau apa kalian kemari? Pergi, dasar nenek tua tak tahu untung. Memang benar, aku ini bukan anakmu. Pergi saja kalian dari sini. Ya Tuhan, mungkin Malin anakku telah mati. Ampunilah dosa-dosanya, lapangkanlah kuburnya. Tapi jika itu memang Malin Kundang, tunjukkanlah kuasamu. Setelah Ibu Malin berkata seperti itu, tiba-tiba terdengar suara gemuruh dari langit. Seketika, kilat menyambar-menyambar dan sebuah kejadian tak terduga terjadi. Malin Kundang tiba-tiba berubah menjadi batu. Tuhan telah menunjukkan kebenarannya pada Manda Rubaya bahwa lelaki itu adalah benar anak kandungnya. Dari kisah ini, kita dapat mengambil hikmah tentang perjalanan anak manusia yang telah dibutakan oleh harta, sehingga tidak mengakui ibu kandungnya lagi. Kita sebagai anak, haruslah selalu berbakti kepada orang tua kita, bagaimanapun keadaan mereka. Dan untuk anak yang orang tuanya telah tiada, doakanlah mereka, karena sesungguhnya doa anak soleh akan terus mengalir pahalanya.